Selamat pagi, kita memasuki materi yang baru setelah UTS, yaitu bab yang ke-9 yang membahas tentang bagaimana masuknya kembali ekspatriat atau reentry dan isu-isu karir. Nah, kemarin kita sudah bahas yang dinamakan kembalinya ekspatriat, itu dinamakan repatriasi ya istilahnya. Oke, pada bab ini kita membahas tentang bagaimana proses reentry atau proses repatriasi, kemudian isu-isu yang berkaitan dengan pekerjaan, kemudian ada faktor-faktornya, serta tanggapan perusahaan multinasional terhadap repatriasi dan tingkat kembalian, serta bagaimana merancang program repatriasi. Oke, kita lihat ini ada gambar, ada apa namanya, ada bagan ini. Pada bagan ini menunjukkan bahwa perusahaan multinasional ini melakukan tahapan dari ekspatriasi sampai ke repatriasi. Jadi tahapannya ini kita bisa lihat di bagian ini. Proses ekspatriasi ini meliputi juga proses repatriasinya ya. Jadi ada aktivitas untuk membawa ekspatriat kembali ke negara asal. Jadi dimulai dari rekrutmen dan seleksi, kemudian pelatihan sebelum keberangkatan, dan kompensasi, serta reentry atau penugasan kembali atau repatriasi. Nah, masuknya kembali ekspatriat ke negara asal ini menghadirkan tantangan-tantangan yang baru. Nah, repatriasi atau orang yang kembali ke negara asal ini bisa disertai dengan reentry shock atau kebalikan dari culture shock. Nah, kalau culture shock itu kan kemarin yang terjadi ketika karyawan datang ditugaskan di luar, jadi dia terjadi culture shock, terjadi kejutan budaya yang sebelumnya budaya yang ada di negara asalnya itu tidak sesuai dengan lokasi asingnya, jadi dia terjadi culture shock. Nah, setelah dia menyesuaikan diri, kemudian dia menjadi repatriasi atau orang yang kembali ke negara asal, terjadi yang namanya reentry shock. Nah, pada saat orang seringkali mengharapkan kehidupan di suatu negara baru yang berbeda, nah mereka mungkin kurang menyiapkan diri untuk kembali ke negara asal yang bisa mendatangkan masalah-masalah penyesuaian yang baru. Kalau culture shock tadi kan masalah penyesuaian diri, tapi ternyata ketika kembali dia harus kembali menyesuaikan diri. Nah, sebagai akibatnya ini bisa menjadi pengalaman traumatik untuk beberapa orang. Bahkan kadang-kadang ini bisa menjadi masalah yang besar ketika dibandingkan dengan mereka menghadapi culture shock-nya. Nah, bisa kita lihat di sini ada prosesnya tadi sudah saya sampaikan, rekrutmen, seleksi, pelatihan sebelum keberangkatan, kemudian ada dalam penugasan, reentry atau penugasan kembali. Jika dia penugasan kembali, tentu dia kembali ke dalam penugasan ya. Jadi bagannya kembali lagi ke bagan ketiga ini. Nah, ini proses repatriasi ya. Jadi ada 4 fase dalam proses repatriasi. Yang pertama adalah proses persiapan, yang kedua adalah relokasi fisik, yang ketiga adalah peralihan atau transisi, dan yang keempat adalah penyesuaian kembali. Nah, biasanya dengan berakhirnya penugasan internasional, tentu perusahaan multinasional ini akan membawa kembali karyawan-karyawan ekspatriatnya ke negara asal. Namun ya tadi yang saya di bagan tadi tidak semuanya itu kembali ke negara asal. Ada beberapa yang dilakukan penugasan kembali, namun ada beberapa juga yang kembali ke negara asal. Nah,
ada 4 tahap tadi ya, ada 4 tahap atau 4 fase yang berkaitan dengan repatriasi. Nah, yang pertama adalah tahap persiapan. Nah, tahap persiapan ini melibatkan pengembangan rencana untuk masa depan. Bagaimana dia mendapatkan informasi tentang posisi dia yang baru di negara asal, karena kan dia sudah pergi ke negara asing ya, ke tempat asing, lokasi asing, kemudian dia kembali ke negara asal. Tentu posisi dia di negara asal sudah diisi oleh orang lain. Nah, ini persiapan ini adalah melibatkan tentang rencana di masa depan. Dia akan menduduki posisi apa nih di tempat negara asalnya. Nah, perusahaan ini bisa menyediakan kayak semacam checklist hal yang dipertimbangkan sebelum dia kembali ke negara asal. Misalnya penutupan rekening bank, kemudian penyelesaian rekening-rekening atau persiapan untuk kembalinya karyawan dan tentu keluarganya ya, karena dia tentu ketika penugasan asing dia membawa keluarga, dan bagaimana si karyawan dan keluarga itu bisa kembali ke negara asal. Nah, kemudian yang kedua adalah relokasi fisik. Nah, ini lebih kepada bagaimana berpindahnya pengaruh-pengaruh pribadi, memutuskan ikatan dengan rekan-rekan, kemudian teman-teman, serta pindah ke posisi yang berikutnya. Tentu di negara asalnya ya, karena posisi dia pada penempatan asing ini sudah berakhir. Nah, banyak perusahaan multinasional menggunakan perusahaan konsultan relokasi. Nah, untuk apa? Untuk menangani misalnya ada relokasi fisik. Nah, relokasi fisik itu apa? Yaitu untuk kepindahan atau kembalinya karyawan tersebut ke negara asal. Nah, relokasi ini bisa juga terjadi yang namanya ketidakpastian. Bisa juga terjadi stres atau gangguan yang dialami oleh repatriat karena terjadi re-entry shock tadi. Nah, inilah yang ditakutkan, sehingga perusahaan multinasional ini lebih menggunakan perusahaan konsultan relokasi yang sudah berpengalaman melakukan relokasi terhadap karyawan ekspatriat ya. Nah, kemudian yang ketiga, peralihan atau transisi. Nah, peralihan atau transisi ini berarti ketika kita menempatkan akomodasi sementara. Nah, kemudian kita membuat pengaturan untuk misalnya perumahan, kemudian tadi ketika dia membawa keluarga, tentu jika anaknya sekolah kita harus mencarikan sekolah dan menyelesaikan masalah-masalah administratif, misalnya surat pindah dan surat masuk sekolah dan seterusnya ya. Kemudian misalnya pun dia sebelumnya si karyawan tersebut telah kehilangan penutupan rekening ya, karena dia tentu rekeningnya akan berbeda ketika dia melakukan penugasan asing. Bisa juga dalam pembuatan rekening baru, kemudian misalnya ada asuransi dan seterusnya. Nah, beberapa perusahaan ini juga menggunakan konsultan relokasi. Kenapa? Karena tidak semua perusahaan punya kemampuan melakukan hal ini. Jadi kayak mengurus surat izin mengemudi, membuka rekening, mencarikan sekolah dan seterusnya. Nah, ini beberapa perusahaan ini menggunakan konsultan relokasi juga. Nah, kemudian yang keempat adalah penyesuaian kembali. Jadi melibatkan aspek-aspek seperti perubahan perusahaan, kemudian culture shock, dan kebutuhan-kebutuhan akan karir ya. Nah, bisa kita lihat di gambar ini proses repatriasi ya. Jadi dimulai dari persiapan, relokasi fisik, peralihan transisi, dan penyesuaian kembali. Ini adalah proses dari repatriasi, dan keempat ini harus dijalankan untuk menghasilkan repatriasi yang baik supaya dia tidak terjadi re-entry shock. Nah, kita akan membahas reaksi-reaksi individu terhadap re-entry ya. Karena memang proses re-entry ini adalah interaksi yang kompleks dari beberapa faktor. Jadi bagaimana kita mengelompokkan faktor utama yang bisa menjadi moderatornya
bisa juga menjadi faktor utama ya. Jadi faktor-faktor yang berkaitan dengan pekerjaan, misalnya faktor-faktor sosial dan seterusnya. Nah, kita bahas dulu yang pertama, faktor yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang pertama adalah faktor keinginan karir. Kemudian penyesuaian kerja, mengatasi tuntutan peran baru, hilangnya status dan pembayaran, faktor sosial, pengaruh terhadap pasangan, dan seterusnya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah ini tadi ya, masih di faktor pekerjaan ya. Yang pertama adalah keinginan karir. Jadi para ekspatriat ini secara konsisten menyatakan bahwa ada dua motivator yang membuat mereka menerima penugasan internasional. Jadi kalau ditanya kenapa sih Anda ingin atau Anda menerima penugasan internasional, karena kan kemarin kita sudah bahas masalah-masalah yang terjadi dan kesulitan yang terjadi ketika kita menerima penugasan internasional. Nah, salah satunya adalah salah duanya ya, kemajuan karir dan keuntungan finansial. Jadi yang pertama tentu keinginan untuk kemajuan karir. Jadi siapa sih sebenarnya yang tidak ingin ada perkembangan karir? Tentu semua orang menginginkan perkembangan karir. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan penugasan internasional. Nah, apa sih sebenarnya yang mendorong keinginan karir? Penyebab-penyebab yang sering berkaitan dengan keinginan karir, tentu yang pertama itu adalah tidak ada jaminan pekerjaan pasca penugasan. Nah, ini menjadi kenyataan ketika sebagian besar penugasan internasional ini memang tidak ada jaminan ya untuk pekerjaan pada pasca penugasan. Nah, dengan kurangnya jaminan kerja, seringkali ekspatriat ini menjadi cemas. Jadi sebelum dia kembali ke negara asal, ini kadangkala menjadi satu faktor yang membuat dia cemas, karena nanti saya setelah ini saya jadi apa ya? Padahal dia tadi sebenarnya menginginkan kemajuan karirnya, namun ternyata ketika pulang dia tentu jabatan sebelumnya sudah diisi, dan setelah ini saya akan jadi apa di perusahaan saya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ketakutan bahwa periode di luar negeri ini menyebabkan hilangnya pandangan dan isolasi. Nah, ketakutan ini bisa terjadi pada akhir penugasan internasional. Nah, ketika orang mulai mempertimbangkan posisi re-entry dan tergantung pada berbagai elemen ya. Jadi ada jumlah kontrak yang telah dimiliki orang tersebut dengan organisasi asal, kemudian misalnya tingkat posisi yang berkaitan, dan tipe pekerjaan yang akan ada di negara asal nanti. Nah, kurangnya informasi ini bisa meningkatkan kegelisahan dan kecemasan. Bagaimana meninggalkan kesan pada orang tersebut bahwa perusahaan ini tidak membuat perencanaan yang baik atau menanti pekerjaan pengganti sementara. Jadi jika tidak ada jaminan pekerjaan setelah penugasan, tentu tingkat kecemasannya akan jadi tinggi. Nah, yang ketiga, perubahan-perubahan dalam tempat kerja di negara asal. Nah, tadi akan ada kegelisahan. Nah, kegelisahan ini bisa diperburuk oleh komunikasi informal dari misalnya rekan-rekan kerja di negara asal tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi. Nah, hal ini bisa membuat seseorang itu menjadi lebih gelisah dan tingkat kecemasannya akan menjadi lebih tinggi. Misalnya informasinya bahwa perusahaan multinasional ini dalam proses restrukturisasi besar loh. Akibat dari misalnya adanya akuisisi, adanya merger, atau misalnya ada penjualan unit bisnis. Nah, perubahan ini dibarengi tentu dengan pergantian pekerjaan. Nah, misalnya pengetahuan tentang perubahan, kemudian hilangnya pekerjaan, kemudian
hal-hal yang lain yang menyebabkan kekurangannya informasi atas perubahan tadi, ini membuat ekspatriat tadi menjadi lebih cemas karena dia, oh ternyata pengetahuan saya akan perubahan ini tadi kurang, bahkan hilang karena secara physically saya tidak berada di sana katanya. Nah, itu yang akan terjadi. Oke, kita lanjutkan ke penyesuaian kerja. Nah, untuk penyesuaian kerja ini memiliki pengaruh penting ya terhadap keinginan seseorang untuk tetap tinggal atau bertahan di organisasi. Nah, faktor-faktor yang mengarah pada penyesuaian kerja yang pertama adalah hubungan kepegawaian. Nah, setiap orang ini tentu menginginkan harapan karir yang meningkat. Nggak ada orang yang menginginkan stagnasi karir. Tentu setiap orang menginginkan karir yang meningkat. Nah, harapan-harapan karir ini didasarkan pada pesan-pesan yang jelas. Misalnya ketika manajemen puncak membahas mengenai pengaruh dari penugasan internasional sebagai syarat untuk peningkatan karir. Nah, kadangkala kesempatan promosi ini bisa timbul ketika seseorang itu telah melakukan penugasan internasional secara sukarela. Dia bisa dipromosikan setelah repatriasi. Nah, hal ini bisa dipersepsikan sebagai kayak semacam norma yang mendorong timbulnya persepsi bahwa penugasan internasional itu lebih mengarah pada promosi jabatan setelah re-entry. Oke, kemudian yang kedua adalah posisi re-entry. Jadi untuk posisi re-entry sendiri terjadi juga kekhawatiran ya. Jadi kekhawatiran seputar pekerjaan di masa yang akan datang dan pengembangan karir. Nah, rekan kerja yang dipromosikan mendahului manajer ekspatriat ini kadang-kadang membuat repatriat ini ditempatkan pada posisi yang bisa dikatakan demosi, artinya penurunan jabatan. Nah, situasi ini dapat diperburuk ketika repatriat ini memegang posisi senior di lokasi asing tadi, dan sekarang dia malah berada di posisi yang bisa dikatakan kurang senior. Nah, sebagai konsekuensinya, posisi re-entry ini seringkali dipertimbangkan apakah sebenarnya cocok nggak sih sebenarnya posisi itu dengan harapan karir dari si ekspatriat tadi. Nah, terutama jika penugasan internasionalnya itu telah membuat keluarganya ada gangguan ya misalnya. Nah, seperti contohnya misalnya berakhirnya karir pasangannya karena pasangan tadi harus ikut dengan suami di dalam penugasan internasional, atau misalnya dengan pendidikan anaknya yang tiba-tiba dia harus pindah ke lokasi asing. Nah, pengorbanan seperti ini seharusnya diimbangi dengan harapan kemajuan karir dari si ekspatriat tadi, dari si repatriat tadi. Nah, ada beberapa perusahaan di mana mereka diminta untuk membandingkan karir para ekspatriat dengan karir para karyawan tanpa pengalaman internasional. Jadi para ekspatriat ini dipromosikan lebih cepat, ini ternyata ada 36%. Kemudian para ekspatriat memperoleh posisi baru di perusahaan jauh lebih mudah, ini 33%. Kemudian para ekspatriat lebih sering mengubah majikannya, itu 23%. Kemudian tidak ada kepastian tentang hubungan dengan pengalaman internasional, itu 35%. Nah, artinya ada prediktor untuk turnover dari repatriat. Jadi perusahaan memiliki rencana pengembangan karir atau tidak, dan apakah perusahaan mengalami gejolak seperti misalnya downsizing atau tidak. Nah, tingkat turnover repatriat ini lebih rendah dalam organisasi yang merencanakan repatriasi dan menyediakan rencana pengembangan karir untuk para karyawan.
Dan yang ketiga, kurang menghargai pengalaman di luar negeri. Nah, sebenarnya kemajuan karir itu adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, tetapi dipromosikan setelah re-entry atau setelah repatriat, ini menandakan bahwa pengalaman internasional itu adalah sesuatu yang penting dan dihargai oleh perusahaan. Nah, kita masuk ke yang berikutnya, mengatasi tuntutan-tuntutan peranan baru. Perilaku peran yang efektif ini adalah interaksi antara konsep peran, kemudian interpretasi harapan, atau misalnya ambisi, dan misalnya juga nilai dan norma yang melekat pada satu peran. Nah, kita bisa lihat ini adalah elemen-elemen peran ekspatriat sebagai apa namanya, ketika dia menyesuaikan kembali lah ya. Jadi ini peran-peran ekspatriat. Nah, peran ekspatriat yang pertama, bukan ekspatriat ya, repatriat. Ada batasan perusahaan, ini ada garisnya. Itu adalah merupakan batasan perusahaan yang garis vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Sedangkan yang garis horizontal itu adalah batasan budaya. Nah, pada gambar ini kita bisa menganalisis prediktor untuk ketidakmampuan menyesuaikan diri dalam repatriasi. Jadi ada peran-peran ini tadi, ada batasan perusahaan yang dilintasi oleh konsepsi peran antara peran penerima dan peran pengirim. Nah, peran pengirim ini kadangkala dia tidak mengetahui batasan budaya dan perusahaan yang mempengaruhi konsepsi dan perilaku peran dari repatriat. Nah, sehingga tidak disadari kontribusinya ini menjadikan masalah-masalah penyesuaian kembali terhadap repatriat. Kita bahas ada 5 prediktor yang menyebabkan ketidakmampuan penyesuaian diri tadi dalam repatriat. Yang pertama adalah lamanya waktu di luar negeri, kemudian harapan yang tidak realistis, kemudian mobilitas pekerjaan yang menurun, berkurangnya status pekerjaan, serta persepsi negatif tentang bantuan dan dukungan yang disediakan oleh perusahaan. Nah, faktor-faktor yang berkaitan dengan pekerjaan ini ditemukan ternyata itu merupakan hal yang lebih penting daripada faktor keluarga dan faktor-faktor di luar dari pekerjaan. Nah, pengalaman-pengalaman ketika bekerja di luar negeri ini juga bisa mempengaruhi self-efficacy, atau self-efficacy itu adalah tingkat di mana seseorang meyakini bahwa dia bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik. Itu disebut dengan self-efficacy. Ya, ini saya sudah bahas tadi ya, ada 5 prediktor yang menyebabkan ketidakmampuan menyesuaikan diri. Nah, kemudian hilangnya status dan pembayaran. Jadi beberapa ekspatriat ini menggunakan istilah kingpin. Kingpin itu adalah tokoh atau orang yang paling penting untuk menggambarkan posisinya di luar negeri. Nah, setelah kembali, repatriat ini dihadapkan untuk melanjutkan posisinya di perusahaan induk, perusahaan di negaranya. Nah, dengan kehilangan status dan otonomi kingpin tadi. Nah, akibatnya repatriat ini hanya dilakukan sebagai eksekutif perusahaan. Nah, pergeseran ini bisa membuat masalah penyesuaian kembali tadi, re-entry problem. Misalnya ketika seorang repatriat ini menemukan bahwa pada saat berada di penugasan asing, dia tuh adalah pembuat keputusan. Namun setelah kembali ke negara asal, dia menjadi bawahan. Tentu ini merupakan
bisa dikatakan merupakan masalah penyesuaian kembali. Nah, faktor kontribusi lain selain dari tadi yang saya sampaikan perubahan posisi, faktor kontribusi lain itu adalah ketika manajer yang kembali ke negara asal tidak lagi mampu untuk membeli rumah yang sama dengan rumah yang dia jual beberapa tahun sebelumnya. Karena memang ya harganya tentu akan berbeda ketika dia menjual rumahnya di beberapa tahun yang lalu ketika dia mendapatkan penugasan internasional dengan saat sekarang ketika dia kembali ke negara asal. Karena memang ya harga perumahan tentu kita ketahui terjadi peningkatan hampir setiap tahun ya. Nah, kemudian ada faktor sosial. Faktor sosial yang pertama adalah akan terjadi perbedaan biaya hidup di luar negeri dan di negara asal. Nah, kehilangan ini bisa dikatakan kehilangan finansial. Kehilangan finansial yang terjadi dari repatriat dan keluarganya. Jadi jika posisi ekspatriat ini sebelumnya memberi kedudukan yang tinggi, ketika dia kembali ke negara asal, bisa jadi dia kecewa misalnya. Nah, ini yang pertama tadi ya, perbedaan biaya hidup di luar negeri dan di negara asal. Kemudian bagaimana dia membangun kembali jaringan sosial di lokasi domestik. Jadi ketika dia kembali, tentu misalnya seperti anak-anaknya kembali ke sekolah yang sekolah di negara asal, tentu dia harus menjalin kembali atau mencari kembali teman-temannya, akan melakukan penyesuaian kembali. Dia harus nyari teman lagi. Begitu juga dengan pasangannya. Dia harus mencari kembali lingkungannya, membuat kembali jaringan sosialnya. Nah, ini juga bisa menjadi masalah sebenarnya, faktor-faktor sosial ini tadi. Oke, yang berikutnya adalah pengaruh terhadap karir pasangan. Nah, para pasangan yang menghadapi kesulitan dalam memasuki kembali gugus tugasnya, terutama jika pasangan tidak bekerja di negara asal sebelum atau selama penugasan, tetapi saat ini mendapatkan pekerjaan di luar, ini juga bisa menjadi masalah sebenarnya. Pengalaman-pengalaman negatif selama mencari pekerjaan ini juga bisa mempengaruhi harga diri dari pasangannya. Misalnya mempersulit proses penyesuaian kembali atau bisa juga menyebabkan ketegangan dalam hubungan keluarga. Nah, terdapat kekurangan penelitian mengenai pengaruh penugasan asing dan repatriasi akan karir pasangannya. Jadi misalnya ketika kita bertanya, apakah para majikan baru mempertimbangkan nilai waktu di luar negeri untuk mengimbangi gangguan karir yang terpaksa. Jadi bahwa menjadi seorang pasangan yang mengikuti selama penugasan internasional ekspatriat ini membentuk suatu kekosongan sebenarnya atau gap yang bisa merusak catatan pekerjaannya, karena ada kekosongan. Misalnya saya bekerja di UKMC dari tahun 2014 sampai sekarang. Namun di antara 2014 sampai 2020, di tahun 2016 sampai dengan 2018 saya tidak berada di sini. Nah, apakah ini akan menjadi pertimbangan di dalam nilai waktu ketika saya bekerja di UKMC? Nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah apakah pasangan yang dapat bekerja selama penugasan asing ini menemukan pekerjaan dalam pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan karir dan dapat mengalami kemajuan pada repatriasi. Nah, yang terakhir, apakah pasangan pria, karena kan tidak selalu pria yang ditugaskan, juga wanita yang ditugaskan, apakah pasangan pria yang mengikuti
menghadapi tantangan yang berbeda pada repatriasi dengan para wanita. Nah, ternyata ada perbedaan antara harapan para manajer ekspatriat wanita sebelum dan setelah repatriasi. Jadi bagaimana dia menampilkan kebutuhan untuk dukungan bagi pasangan pria yang mengikuti dia kerja di luar negeri tadi. Oke, kita lanjutkan respon-respon dari perusahaan multinasional. Yang pertama adalah ketersediaan staf, yang kemudian tingkat pengembalian investasi dan dan transfer pengetahuan. Ketersediaan staf. Jadi bagaimana perusahaan multinasional ini melihat repatriasi sebagai satu pengaruh terhadap ketersediaan staf untuk kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang. Nah, posisi re-entry ini menandakan bahwa sebenarnya pengalaman internasional ini adalah sesuatu yang penting. Jika misalnya repatriatnya itu dipromosikan atau diberi posisi yang jelas dan menggunakan pengalaman-pengalaman internasionalnya. Nah, kemudian tingkat pengembalian atau ROI. Nah, ekspatriat itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Jadi kita ketahui, kemarin kita bahas tentang kompensasi, ada banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan ekspatriat terhadap karyawannya. Nah, jika memungkinkan, perusahaan multinasional ini sebenarnya berusaha untuk menempatkan host country nasional untuk posisi-posisi tertentu. Nah, tetapi tentu tidak semua posisi itu bisa dilakukan. Nah, sehingga harus dilakukan yang namanya lokalisir. Nah, alternatif yang bisa dilakukan oleh perusahaan itu adalah dia bisa menggunakan atau mencoba penugasan jangka pendek atau penugasan bentuk ekspatriat tradisional. Nah, ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam perusahaan untuk mengukur ROI. Yang pertama adalah ketika dia menerima umpan balik dari unit bisnis yang terkait. Nah, kemudian yang berikutnya, membawa penugasan internasional dalam cara yang sistematis, kemudian tidak adanya perencanaan formal, kemudian kurangnya ukuran yang objektif sehingga penilaiannya cenderung subjektif, dan terlalu banyak keputusan yang dibuat tanpa menyadari biaya yang berkaitan dengan penugasan internasional. Jadi ROI itu dia berkonsentrasi pada periode penugasan internasional dan ada analisis biaya dan manfaat tentunya untuk ketika kita menjustifikasi keputusan penggantian para ekspatriat dengan host country nasional, daripada ketika kita mempertimbangkan keuntungan yang cenderung bertambah bagi perusahaan dengan orang-orang yang direpatriasi tadi. Tentu akan sulit ya kalau kita mau melakukan pengukuran, misalnya modal intelektual, itu kan nggak ada ukuran pastinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah transfer pengetahuan. Transfer pengetahuan ini bagaimana mengembangkan dan memelihara keunggulan-keunggulan kompetitif. Penugasan-penugasan internasional ini sebenarnya cara yang cukup baik ya untuk melakukan transfer pengetahuan dan kompetensi. Oke. Oke, kita lanjutkan ke merancang program repatriasi ya. Ini sudah saya jelaskan tadi di depan ya, ketersediaan transfer pengetahuan dan
tingkat kembalian ROI-nya tadi sudah ya. Baik, langsung kita masuk ke merancang program repatriasi. Sebenarnya kalau kita bicara solusi yang sederhana tentang menyiapkan repatriat dan keluarga dalam posisi reentry, tentu sebenarnya itu tidak ada solusi yang sederhana. Nah, karena ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Misalnya harapan-harapan masa depannya tadi dalam karir, kemudian reentry shock terhadap keluarganya dan seterusnya. Nah, tentu harus ada, untuk mempersiapkan itu tentu kita perusahaan itu harus ada yang namanya pelatihan sebelum reentry, sama seperti pelatihan sebelum keberangkatan. Tentu juga harus ada yang namanya sesi konseling ketika karyawan akan terjadi reentry. Supaya apa? Supaya tidak terjadi tadi namanya reentry shock. Beberapa perusahaan ini menempatkan ekspatriat yang dirujuk sebagai penasehat juga. Nah, topik-topik dalam satu program repatriasi tentu yang pertama adalah persiapan relokasi dan pengalihan informasi. Kemudian ada juga bantuan finansial dan pajak, posisi reentry dan bantuan jalur karir, kemudian kejutan budaya termasuk disorientasi keluarga, kemudian sistem sekolah, pendidikan anak, dan proses adaptasinya tadi, kemudian perubahan tempat kerja, manajemen stres, kemudian peluang-peluang jaringan, dan membentuk kontak sosial yang baru. Nah, ini adalah pembahasan bagaimana masuknya kembali ekspatriat atau posisi-posisi reentry serta berbagai masalah dan isu-isu yang terjadi dalam proses tersebut. Oke, tadi saya sudah sampaikan bahwa beberapa perusahaan menempatkan seorang mentor atau penasihat yang posisinya biasanya lebih senior dari ekspatriat, misalnya dari unit kerja yang mengirimkan atau mengenal ekspatriat secara pribadi. Untuk kewajiban dari penasihat itu sendiri atau mentoring ya, dalam proses mentoring ini adalah bagaimana kewajiban-kewajibannya. Yang pertama, bisa memelihara kontak dengan ekspatriat melalui penugasan, kemudian menjamin bahwa ekspatriat tetap mengikuti program pengembangan di negara asal, menjamin bahwa para ekspatriat ini tetap dipertahankan dalam program pengembangan manajemen yang ada. Para penasihat juga bertanggung jawab untuk membantu para ekspatriat dalam proses repatriasinya, termasuk membantu ketika mereka menetapkan posisi untuk repatriasi. Sebenarnya memiliki penasihat ini membantu ekspatriat untuk menyesuaikan diri selama penugasan asing. Nah, tetapi ini tidak selalu membantu dalam proses reentry. Memiliki program mentoring ini juga bisa memberikan kontribusi terhadap tingkat pengurangan repatriat. Misalnya kalau kita kaitkan antara penugasan mentor, pengembangan karir, dan pengurangan ekspatriat. Nah, artinya seorang mentor yang efektif ini kemungkinan besar ini bisa menyiagakan perusahaan untuk menghadapi kembalinya repatriat dalam waktu dekat, karena mempengaruhi posisi reentry atau program repatriatnya itu sendiri. Baik, untuk pembahasan pada bab ke-8 mengenai masuknya kembali ekspatriat atau reentry dan isu karirnya saya cukupkan. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitasnya.